Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Dwi. Ibu adalah mahasiswa PPL di SD Plus Ar-Rahman. Nah, kali ini kita akan belajar bareng Ibu ya. Sebelum pembelajaran yang dimulai, anak-anak di rumah siapkan dulu alat tulis dan duduklah dengan nyaman. Nah, sebelumnya kita baca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita simak pembelajarannya bersama-sama. Tema 6. Sekarang kita lanjut ke tema 7 yang berjudul kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 6 yang dimulai dari halaman 34 dengan cerita belajar di rumah. Kita baca ceritanya bersama-sama. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, apakah anak-anak di rumah pernah melakukan kegiatan seperti Siti dan Ali? Selanjutnya, kita mengidentifikasi gambar. Coba kita perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada Siti sedang mengaji bersama keluarganya. Lalu ada Edo yang beribadah bersama keluarga di gereja. Selanjutnya ada Beni sedang beribadah bersama keluarga di gereja. Lalu ada Dayu yang beribadah bersama keluarga di pura. Selanjutnya ada Lina yang beribadah bersama keluarga di wihara. Dan yang terakhir ada Lani yang beribadah bersama keluarga di kelenteng. Ini terdapat di halaman 35 sampai 36 ya anak-anak. Nah, setelah anak-anak mengamati kegiatan beribadah Siti dan teman-temannya, kira-kira apakah anak-anak tahu mereka itu agamanya apa ya? Nah, di sini anak-anak diminta untuk mengisi agama dari gambar yang sudah kita amati sebelumnya. Di sini yang pertama ada Siti. Kira-kira Siti itu melakukan kegiatan agama apa ya? Betul, Siti itu melakukan kegiatan agama Islam. Selanjutnya Beni, kira-kira kegiatan agama apa ya yang dilakukan Beni? Betul, yang dilakukan Beni yaitu kegiatan agama Kristen Protestan. Selanjutnya ada kegiatan Edo dan keluarga yang beribadah di gereja. Kira-kira itu kegiatan agama apa ya? Betul, itu adalah kegiatan agama Katolik. Selanjutnya ada Dayu. Kira-kira kegiatan agama apa ya? Betul, Dayu adalah beragama Hindu. Selanjutnya ada Lani. Kira-kira yang dilakukan Lani dan keluarganya itu kegiatan agama apa ya? Betul, kegiatan Konghucu. Selanjutnya ada Lina. Kira-kira Lina itu agamanya apa ya? Iya, tepat sekali, Lina itu beragama Buddha. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah tahu mengenai agama Siti dan teman-temannya? Jika sudah tahu, kita lanjutkan ya. Setelah kita berlatih, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu kita berdiskusi. Kira-kira bagaimana
pendapat anak-anak terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan berbeda di rumah bersama keluarga. Sikap apa ya yang harus ditunjukkan oleh kita terhadap teman yang memiliki kegiatan keagamaan yang berbeda? Iya, tentu saja kita harus toleransi antar umat beragama. Lalu kita juga harus saling tolong-menolong dan menghormatinya. Betul, pintar sekali. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita membahas mengenai agama, kita akan lanjut ke matematika. Nah, di sini setelah Siti selesai mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Dapat anak-anak lihat bahwa kue yang awalnya berbentuk lingkaran kini sudah dibagi menjadi 4 dan menjadi bentuk segitiga. Dari setiap segitiga itu berukuran 1/4. 1/4 juga bisa dibaca 1/4 atau 1/4. Paham? Jadi ketika yang awalnya lingkaran dibagi 4, maka akan menjadi 1/4 atau 1/4. Bagaimana, paham anak-anak? Kita berdiskusi kembali. Coba sekarang lihat gambar martabak di piring yang berwarna hijau. Apakah masing-masing potongan martabak di bawah adalah 1/4 bagian? Coba perhatikan gambar di piring yang berwarna hijau. Apakah martabaknya berukuran 1/4 bagian? Tuliskan jawabannya. Kita cek ya. Tidak. Di martabak yang ada di piring berwarna hijau tidak berukuran 1/4 karena potongan martabaknya tidak sama besar. Nah, martabak bisa dikatakan 1/4 apabila potongannya sama besar. Bagaimana? Paham? Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan bermain air. Kita baca dulu ceritanya bersama-sama ya. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Rumah kakek berada di desa. Di dekat sawah, kakek terdapat sungai. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Berikut ini merupakan permainan kucing dan tikus di air. Nah, sekarang anak-anak bisa mencoba belajar berjalan di air ya. Tentu saja dengan pengawasan orang tua. Nah, sekarang kita akan membaca cerita mengenai bebek selalu hidup rukun yang ada di halaman 45. Kita baca ceritanya bersama-sama. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun.
Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia, bebek itu tidak mau mendengarkan perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan kaum yang paling rukun sedunia. Nah, anak-anak juga di rumah harus bisa rukun bersama saudara-saudaranya ya. Jangan mau kalah sama bebek. Kita lanjutkan. Kita langsung saja. Di sini ada berkumpul bersama keluarga. Pada malam minggu, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Fabel itu adalah cerita mengenai hewan. Nah, di sini ada dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung. Itu tugasnya ada di halaman 51. Nah, anak-anak di rumah bisa mencari teks ceritanya dan membacanya bersama orang tua kalian ya. Nah, sekarang kita tinggalkan dulu dongengnya. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi gambar. Anak-anak coba perhatikan gambar nomor 1 dan gambar nomor 4. Kita baca instruksinya terlebih dahulu. Berilah tanda checklist untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Coba gambar nomor 1, apakah itu menggambarkan perilaku kerukunan? Iya, betul. Bukan ya? Gambar nomor 1 itu tidak menunjukkan gambar kerukunan. Coba sekarang nomor 2, apakah menunjukkan kerukunan? Betul. Sekarang nomor 2, apakah menunjukkan kerukunan? Betul. Yang terakhir, nomor 4, apakah menunjukkan kerukunan? Iya, gambar nomor 4 tidak menunjukkan kerukunan ya. Paham?
Kita lanjutkan sedikit lagi. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan membandingkan bunyi panjang dan bunyi pendek. Jam beker memiliki bunyi yang panjang, sedangkan kentungan memiliki bunyi yang pendek. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Yang pertama, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang mana yang lebih panjang dan bunyi yang lebih pendek. Nah, Ibu beri contoh ya. Bunyinya itu ada bunyi petir dan bunyi musik. Kira-kira bunyi yang lebih panjangnya bunyi apa ya? Betul, yang panjangnya adalah bunyi musik. Yang lebih pendek adalah tentu saja bunyi petir. Yang kedua, berilah tanda garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut ini. Nah, kali ini kita tidak akan membahas soal nomor 2 ya. Jadi, soal nomor 2 tidak usah dikerjakan. Di sini kita akan berlatih lagi. Coba sekarang kita hitung apelnya. Di sini anak-anak diminta untuk membantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Kumpulan buah apel tersebut ada titik-titik buah. Kira-kira apelnya ada berapa banyak ya? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada berapa bagian? Betul, 12 buah. Selanjutnya, soal nomor 1. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggaris pemisah pada gambar apel di bawah ini. Nah, 12 apel ini akan dibagi menjadi 2 bagian dengan menggambar garis. Kira-kira gambar garisnya akan ada di mana ya? Kita lihat jawabannya. Nah, ini gambar garisnya. Apel yang awalnya tadi bergabung, kini sudah dipisahkan oleh garis, sehingga apelnya menjadi 2 bagian. Ini bagian 1 dan ini bagian 2. Nah, kita lanjutkan menjawab pertanyaannya. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Pecahan berapa, hayo? Iya, pecahan 1/2. Betul. Selanjutnya, setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah titik-titik buah. Ada berapa buah ya? Betul, ada 6 buah. Sekarang, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Ayo kita sekarang membagi apel ini menjadi 3 bagian dengan menggambar garis. Kita cek jawabannya. Bagian 1, bagian 2, dan ini adalah bagian 3. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Pecahan berapa? Ada yang tahu? Betul, menyatakan 1/2.
1/3. Selanjutnya, 1/3 dari kumpulan buah apel tersebut adalah titik-titik buah. Ada berapa apel ya dari setiap bagiannya? Betul, ada 4 apel dalam satu bagiannya. Selanjutnya, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel. Apel yang berikut ini akan dipisahkan menjadi 4 bagian dengan menggambar garis. Kita gambar ya garisnya. 1, 2, 3. Kita hitung bagiannya. 1, 2, 3, 4. Masing-masing bagiannya menyatakan pecahan berapa? Ayo. Betul, menyatakan 1/4. Tepat sekali. Selanjutnya, 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah titik-titik buah. Ada berapa buah ya dalam setiap bagiannya? Betul, ada 3 bagian. Hebat! Wah, sudah selesai ternyata. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Betul, hari ini kita telah mengetahui beberapa agama. Yang pertama ada agama Islam, agama Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Selain agama, kita belajar apa lagi? Betul, kita juga belajar mengenai sikap toleransi. Selain itu, kita belajar apa lagi ya? Iya, kita belajar mengenai pecahan. Hebat! Pecahan berapa saja? Iya, di pelajaran 4-6 kita belajar mengenai pecahan 1/4 atau 1/4. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas pecahan setengah dan pecahan 1/3. Selain itu, betul, mengenai berjalan di air. Betul, hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kelas 2. Nah, sebelum pembelajarannya ditutup, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu ya. Kita simak tugasnya bersama-sama. Bagaimana? Apakah anak-anak mengerti dengan pembelajarannya? Jika ada yang masih belum dipahami, anak-anak bisa bertanya kepada guru ataupun orang tua. Nah, sebelum pembelajarannya ditutup, kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.